Assalamualaikum. Pada video ini saya akan menjelaskan tata cara untuk mengikuti tutorial online sesi ketiga untuk mata kuliah tugas akhir program. Seperti biasanya, teman-teman harus memastikan koneksi internet teman-teman stabil dan tentukan device apa yang ingin kalian gunakan. Bisa menggunakan handphone, bisa juga menggunakan laptop atau PC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan device PC. Jadi teman-teman bisa langsung ke website e-learning. Di sini bisa diketikkan elearning.ut.ac.id, kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Biasanya terlebih dahulu akan diminta atau di-require untuk memasukkan username dan juga password, tetapi karena memang dalam waktu yang berdekatan atau sebelumnya sudah pernah saya buka, sehingga tidak diminta untuk memasukkan username dan juga password-nya, dan otomatis sudah bisa masuk ke e-learning. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebenarnya untuk tampilannya itu akan disesuaikan sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman ambil di semester itu, dan kebetulan karena memang di semester ini sisa mata kuliah yang harus saya ambil hanya karya ilmiah dan tugas akhir program, sehingga di sini yang muncul adalah karya ilmiah dan juga tugas akhir program atau TAP. Kemudian saya langsung saja ke tugas akhir program. Nah, di sini ada sesi pendahuluan, kemudian sesi 1, sesi 2, dan sesi 3, di mana untuk sesi 1 dan sesi 2 sudah saya jelaskan sebelumnya, dan sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan sesi yang ketiga, di mana sesi ketiga ini terkait jurnal koreksi atas hasil temuan audit. Seperti biasanya di sini ada sapaan dari dosen pembimbing, akan tetapi kalau misalkan saya putar pun ternyata hasil record-nya itu tidak ada suaranya, sehingga mungkin pada video kali ini untuk video sapaan dosennya saya skip. Kemudian ada sapaan seperti ini, di mana di sesi 3 ini akan dibahas mengenai 3 materi, yaitu terkait jurnal koreksi atas hasil temuan audit, dan kita diminta untuk segera membaca dan memahami materi utama yang telah diberikan. Dan kita juga diminta untuk berperan aktif pada forum diskusi dan mencoba untuk mengerjakan tes formatif yang telah diberikan. Nah, di sini ada rumusan capaian pembelajaran umum dan khusus, di mana untuk capaian pembelajaran umumnya adalah mahasiswa mampu membuat jurnal koreksi atas hasil temuan audit yang telah dilakukan. Dan untuk capaian pembelajaran khususnya adalah mahasiswa dapat membuat jurnal koreksi atas penyusutan, membuat jurnal koreksi atas beban, membuat jurnal koreksi pendapatan diterima di muka, membuat jurnal koreksi untuk piutang, dan yang terakhir adalah membuat jurnal koreksi untuk utang. Nah, sebelum lanjut ke part selanjutnya, kita mulai terlebih dahulu dengan mengisi kolom kehadiran. Kita klik di sini. Kemudian kita klik yang hadir, kemudian menyerahkan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah bukti kalau kita sudah mengisi atau klik daftar hadir. Kalau misalkan mau kembali, bisa diklik di sini kembali ke tugas akhir program, atau langsung ke materi. Saya langsung saja ke materi. Nah, di sini ada materi. Materi ini akan menjelaskan beberapa subpokok bahasan, yaitu antara lain mengenai jurnal koreksi atas penyusutan, jurnal koreksi atas beban, jurnal koreksi pendapatan diterima di muka, jurnal koreksi untuk piutang, dan yang terakhir adalah jurnal koreksi untuk utang. Dan ini adalah materinya, bisa diklik di sini. Nah, maka akan secara otomatis terdownload, dan teman-teman bisa menyimpannya terserah di mana, bisa dibuatkan folder, misalkan folder kuliah semester 3,
atau kuliah semester berapa dan lain-lain. Sebenarnya bukan semester 3 ya, lebih tepat ke semester akhir lah, 6, 7, 8 gitu. Kemudian setelah di-download, anggap ini sudah disimpan, kemudian diklik di sini jurnal penyesuaian. Ini ada materi juga, bisa di sini open link in new tab, biar gampang. Masih mencoba, saya coba lagi ya. Nah, sepertinya ini langsung download, tapi masih menunggu. Atau saya coba klik di sini. Nah, pada link ini kalau kita lihat di sini, ini ada jurnal penyesuaian koreksi. Jadi ini ada salah satu contoh jurnal penyesuaian koreksi dari Universitas Gunadarma, tetapi sampai sekarang masih belum kebuka sih. Nanti kita akan coba buka lagi. Kemudian lanjut ke diskusi 3. Jadi pada pertemuan ketiga ini, kita tidak hanya harus mempelajari materi yang diberikan, tidak hanya melakukan absen atau mengisi daftar hadir, tidak hanya menjawab pertanyaan diskusi atau saling berdiskusi di sini, tetapi kita nanti juga diberikan tugas. Jadi ini adalah soal diskusinya. Kita diminta untuk membuat jurnal koreksi yang diperlukan terhadap transaksi atau studi kasus yang ada di sini. Anggap kita sudah menjawab untuk diskusinya, kemudian coba kita balik lagi ke sini. Ternyata sinyalnya yang agak bermasalah. Nah, kita balik lagi ke tugas akhir program atau tab 03. Ternyata memang ada sedikit kendala ini untuk internetnya kurang stabil. Coba kita cek. Nah, langsung saja di scroll, kita langsung menuju ke tugas pada sesi ketiga ini. Nah, tadi setelah, ini jurnalnya ya, coba saya klik di sini. Seharusnya bisa di-download yang tadi. Tapi langsung ke link sini juga sih. Tapi kenapa sampai sekarang masih belum berhasil di-download ya? Ya udah nanti coba kita download lagi ya. Nah, setelah diskusi tadi, kita anggap sudah menjawab soal diskusinya. Di sini ada tugas, di mana tugas ini merupakan tugas tuton yang pertama di sesi 3 ini, dan tugas ini terdiri dari 5 soal essay, dan waktu pengerjaannya adalah 1 minggu. Untuk pengumpulannya dikumpulkan dalam bentuk Microsoft Word atau PDF dengan nama tugas 1, underscore nama, kemudian underscore name. Jadi, memang untuk tugas akhir program ini, materi-materi yang digunakan adalah 4 mata kuliah pendukung di jurusan saya. Kebetulan saya jurusan akuntansi, jadi ada 4 mata kuliah pendukung, diantaranya adalah teori akuntansi, kemudian ada lab auditing, kemudian ada sistem pengandalan manajemen, dan ada analisis informasi keuangan. Dan kebetulan di tugas ini ada 2 mata kuliah yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas 1, yaitu teori akuntansi dan juga lab auditing. Dan masing-masing skor untuk satu pertanyaan adalah 20. Jadi jika diakumulasi, jika memang benar semua, maka tugasnya akan mendapatkan nilai 100. Nah, pada sesi ketiga ini teman-teman harus bisa pintar-pintar membagi waktu, karena selain harus menyelesaikan soal diskusinya, waktunya juga 1 minggu, dan juga aktif menjawab soal-soal diskusi yang lain atau aktif berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Selain itu teman-teman juga harus mengerjakan tugas yang diberikan. Selain itu juga di Karil juga ada beberapa tugas juga yang cukup berat menurut saya. Jadi
harus pandai-pandai untuk memanage atau mengatur waktu sehingga untuk tugas TAP, TAP maupun Karil ini bisa diselesaikan dalam waktu yang sesuai, tidak melebihi batas waktu yang telah disediakan, seperti itu. Oke, mungkin habis ini saya langsung saja mengerjakan tugas maupun diskusi pada sesi ketiga untuk TAP 03 ini. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.